Hai guys, aku mau berbagi pengalaman tentang masalah rumah tangga supaya rumah tangga kalian harmonis, damai, tentram, dan bahagia selalu. Yaitu guys, di saat kalian menikah ya guys, kalian jangan males-malesan mencari duit. Ayo, selagi kalian belum punya anak, kalian giat mencari duit, karena nanti di saat kalian punya anak, kalian itu pengeluarannya lebih gede. Jadi kalau kalian sudah sukses ya guys, kalian juga jangan boros. Ingat ya guys, walaupun kalian baru menikah, kalian itu jangan males-malesan mentang-mentang pengantin baru. Dan jangan kalian itu pas menikah makannya di orang tua, terus kaliannya malas-malesan mencari duit. Itu tidak boleh guys, nanti keluarga kalian itu akan kekurangan. Jadi di saat kalian itu belum punya anak, kalian harus rajin mencari duit dan ditabung untuk masa depan anak-anak kalian. Karena guys, banyak sekali kejadiannya baru menikah terus melahirkan ya guys, nggak punya duit untuk melahirkannya. Dan banyak lagi kejadiannya ya guys, baru melahirkan anak satu, anak sakit, nggak ada biaya gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Juleka Channel. Hari ini guys, aku mau berbagi tentang masalah keluarga, supaya keluarga kalian tetap utuh dan bahagia selalu. Amin. Oh ya guys, umur aku sudah 49 dan anakku sudah 4. Jadi aku menikah bersama suami aku itu sudah 28 tahun. Liku-liku rumah tangga alhamdulillah sudah aku lalui. Supaya kalian itu tetap utuh dan tetap bisa melewati ujian ya guys, yaitu kalian harus belajar sabar, belajar legowo. Mengapa kayak gitu guys? Karena banyak sekali kejadiannya baru berumah tangga 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun sudah bercerai. Itu karena mereka belum siap menjadi orang tua. Mengapa guys? Karena masih ada keegoisan. Kalau kalian saling mencintai, saling menyayangi, dan tujuannya menikah itu untuk bersatu, mengapa ada perceraian? Selagi masih bisa kita maafkan, masih bisa kita damai, lebih baik kita itu bersatu. Karena guys, suatu saat nanti kita mencari pasangan lagi, belum tentu pasangan yang diidam-idamkan sama kita itu sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah guys. Jadi kita itu harus belajar legowo dan sabar. Karena guys, apalagi seorang istri biasanya ya guys yang selalu mengalah pas menikah. Bedanya waktu masih pacaran, biasanya laki-laki yang selalu mengalah. Namun pas menikah beda lagi guys. Biasanya seorang suami itu keras kepala dan tidak mau mengalah. Jadi kalau kitanya sama-sama keras, nanti rumah tangga kita itu akan berantakan. Jadi sesibuk apapun seorang istri punya penghasilan gede,
Kita itu kodratnya seorang wanita, jangan lupa menghormati seorang suami. Karena guys, kalau istrinya gajiannya besar, alhamdulillah, itu sama aja guys, rezeki kita berdua. Walaupun seorang suami itu gajinya kecil atau penghasilannya lebih kecil dari istri, kalian harus bersyukur karena masih dikasih rezeki. Setiap hari kita tidak boleh berdebat masalah ekonomi karena nanti ujung-ujungnya ribut. Kalau suami kalian dalam keadaan terpuruk, seorang istri harus ngasih semangat sama suami, karena seorang suami itu guys biasanya cepet rapuh, cepet putus asa, apalagi usahanya lagi terpuruk, istrinya ngomel-ngomel terus, marah-marah terus, jadi otaknya itu tambah stres. Makanya di saat suaminya lagi terpuruk, istrinya ayo kasih semangat. Dan istri boleh membantu mencari nafkah buat keluarga. Membantu keluarga itu tidak apa-apa guys, walaupun kita seorang istri. Terus gini ya guys, solusinya jangan ngomel-ngomel, ayo cepet bangkit dan cari kerjaan atau cari usaha kecil-kecilan. Nih guys, aku juga dulu kayak gitu guys. Di saat suami aku terpuruk, aku tidak marah sama sekali sama suami aku. Aku tetap ngasih semangat untuk suami aku biar suami itu senang. Karena guys, kalau istrinya selalu kasih semangat, seorang laki-laki itu akan bangkit lagi dan dia akan membahagiakan anak dan istrinya. Karena rumah tangga itu guys tetap bahagia dan rukun itu adanya satu, yaitu ekonomi. Makanya jangan sampai ekonomi itu terpuruk dan jangan sampai ekonomi itu kekurangan. Di saat kita kondisinya sehat-sehat aja, nggak apa-apa guys, mencari nafkah dua-duanya supaya ekonominya itu stabil. Nanti penghasilan suami buat makan, penghasilan istri buat ditabung. Jadi alhamdulillah nanti tabungannya banyak dan kebutuhannya tercukupi. Kalau kitanya santai-santai aja guys, hanya meminta uang kas dapur suami aja, nanti bisa-bisa guys di saat suami kita lagi terpuruk, seorang istri nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, nggak apa-apa guys, kita usaha dagang di rumah sambil ngontrol keluarga biar bisa masak untuk keluarga, bisa jaga anak juga. Alhamdulillah usaha di rumah itu manfaatnya banyak sekali guys. Nih buat para mama muda atau para bapak muda yang baru menikah atau mau menikah, selagi kita masih sehat, kita ayo giat mencari duit sebanyak mungkin. Setelah kita dapat penghasilan, kita belajar hemat, tidak boleh boros. Karena kalau kita boros itu nanti kita nggak punya tabungan. Kalian jangan mentang-mentang pas menikah suami kalian itu penghasilannya gede, terus istri uangnya buat poya-poya.
Kalian itu harus cerdik, harus pintar. Di saat suami kalian bisa usaha, di saat suami kalian mencukupi semua kebutuhan kalian, kalian harus pandai menabung. Kalian harus belajar hemat, jangan boros. Jangan kalian selalu memikirkan orang lain, atau jangan kalian itu saling sawang menyawang. Si A hidupnya enak, suka poya-poya, suka beli ini, beli itu, tetangga beli ini, beli itu, terus kalian ikut-ikutan. Jangan ya guys. Uang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan aja guys. Jadi jangan buang-buang uang, karena di dalam rumah tangga itu kepengen rukun, damai, bahagia, yaitu banyak uang. Jadi selagi kalian banyak duit dan lagi dipercaya sama yang di atas, kalian harus bisa menjaganya. Karena guys, kalau kita sudah punya harta banyak, jarang yang bisa bertahan guys. Biasanya kita hidupnya poya-poya. Jadi kalau kita lagi dipercaya sama yang di atas, kita itu ingat ya guys, harta itu cuma titipan. Harta itu bukan milik kita sendiri. Jadi kita belajar berbagi, yaitu sama anak yatim. Kita bersedekah sama orang yang tidak mampu. Intinya kita itu harus tengok kanan, tengok kiri, apakah ada yang kekurangan. Jangan sampai kita itu hidupnya senang-senang sendiri, terus tetangga kita sampai kekurangan. Itu tidak boleh guys. Nanti Allah akan menguji kita dan akan menegur kita. Jadi kadang-kadang ya guys, kebutuhan itu mendadak kalau anak sekolah. Contohnya kadang-kadang itu guys, tiba-tiba banyak pengeluaran, yaitu beli sepatu untuk kegiatan sekolah, beli baju ya guys. Kalau kita nggak punya tabungan, kita itu pusing. Makanya belajar menabung. Apalagi ibu? Itu aja lah, mau ngejar cari sepatu. Jadi kita seorang ibu itu harus pandai ya guys dalam mengelola keuangan. Kita harus mengeluarkan hanya buat kebutuhan aja. Terima kasih.